Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan belajar bersama bagian firman Tuhan untuk David's Man Bible Study kita. Dan kita akan melihat satu seri di sini mengenai peperangan rohani atau spiritual warfare. Dan di sini ada beberapa bagian yang akan kita bahas dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, mulai dari pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-20. Dan untuk pembahasan minggu ini kita akan melihat pendahuluan dari seri ini, yaitu kita akan lihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 mulai dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami akan belajar bagian firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus menolong, mempersiapkan hati dan pikiran kami. Dan apa yang kami belajar dari firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, menghasilkan buah. Dan kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Bantu kami Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami, di dalam pertumbuhan rohani kami. Allah sendiri yang topang, tuntun dan sertai kami. Ini doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melihat dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 hingga ayat yang ke-13. Tetapi sebelum itu ada beberapa hal yang perlu kita lihat mengenai hal peperangan rohani ini. Nah, sangat penting untuk kita mengerti bahwa sebagai orang percaya kita terlibat dalam satu pergumulan atau peperangan dan sebuah pergumulan rohani. Dan saya mengutip dari Warren Wiersbe, dia mengatakan bahwa kehidupan kekristenan itu adalah medan peperangan dan bukan taman bermain. Setiap hari pertempuran itu berkecamuk di sekeliling kita dan peperangan rohani ini datang dalam berbagai bentuk. Yang paling sering adalah bagaimana hati dan pikiran kita dan iman kita itu dicobai. Alkitab menunjukkan bahwa saat kita menjadi orang percaya, kita masuk ke dalam peperangan rohani. Sebab kita bukan lagi menjadi bagian dari dunia ini, tetapi menjadi orang-orang yang ditebus oleh Allah. Dipisahkan untuk Allah. Dan karena iblis dan dunia ini membenci Allah, maka dia tentu membenci anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Dan karena kita menghadapi peperangan rohani ini setiap hari, penting untuk kita mengenal dan mengerti bagaimana Alkitab menunjukkan hal ini, dan supaya kita memiliki pandangan yang benar dan alkitabiah mengenai hal peperangan rohani ini. Dalam masa dan zaman kita pada saat ini, hal peperangan rohani atau pergumulan rohani dan semua hal yang berhubungan dengan hal itu nampaknya mulai terkikis dengan pandangan modern, sehingga terkadang ada kecenderungan juga bahkan dari orang Kristen untuk mengabaikan hal ini. Tetapi di satu sisi ada pengaruh dari tradisi-tradisi yang ada di dalam masyarakat yang masih melekat pada kehidupan kita mengenai hal-hal ini, sehingga terkadang pandangan-pandangan yang tidak alkitabiah itu dipercaya dengan begitu kuat dalam kehidupan masyarakat kita. Contoh, ada yang begitu kuat percaya dengan tahyul, pamali, dan sebagainya. Sehingga berbicara mengenai peperangan rohani, di sini penting bagaimana kita sebagai orang percaya memahami akan hal ini. Pertama, kita perlu mengerti bahwa hal peperangan rohani ini nyata. Dan catatan Alkitab menunjukkan bahwa Yesus sendiri setelah dibaptis, dia dicobai oleh iblis di padang gurun. Dan dalam pencobaan itu, Yesus mengalahkan tipu daya iblis. Tetapi hal yang perlu dicatat bahwa dia menghadapi pencobaan ini. Di dalam Alkitab kita juga bisa melihat tantangan yang datang ke dalam kehidupan kita berhubungan dengan hal peperangan rohani ini mencakup dalam 3 hal: dunia, kedagingan, dan iblis. Yang dimaksud dengan dunia di sini adalah sistem dan cara pandang serta sikap duniawi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, Paulus memberikan peringatan di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-8. "Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus." Sehingga kita perlu untuk berdiri teguh dan percaya bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Alkitab adalah firman Allah. Lalu mengenai hal keinginan daging, di sini adalah natur dosa atau manusia lama kita, yaitu kebiasaan-kebiasaan, keinginan-keinginan, pikiran-pikiran, dan reaksi-reaksi dari kehidupan kita sebelum kita percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Dan keinginan daging ini adalah dari diri kita yang lama. Atau seperti yang dikatakan dalam Alkitab, manusia lama kita. Keinginan daging ingin mendapatkan sesuatu dengan caranya sendiri, dan hanya peduli tentang dirinya sendiri, dan tidak ingin hidup menurut standar-standar atau kehendak Allah.
Dan ini juga berbicara mengenai keinginan-keinginan dari hati dan pikiran kita yang kembali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-17. Dikatakan bahwa sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Dan yang terakhir, iblis. Iblis adalah malaikat yang jatuh atau yang berdosa, yang tidak taat kepada Allah. Ada beberapa catatan dalam Alkitab yang menunjukkan akan hal ini. Yudas ayat yang ke-6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Lalu 2 Petrus 2 ayat yang ke-4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Kemudian di dalam perjanjian lama kita bisa melihat di dalam Ayub pasal yang ke-4 ayat yang ke-18. Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya, malaikat-malaikatnya didapatinya tersesat. Dan di sini kita bisa mengerti bahwa hal peperangan rohani merupakan sesuatu yang nyata yang terjadi di dalam sekeliling kita, di sekitar kita, dan terutama seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa itu terjadi bergumul di dalam hati pikiran kita, mencoba untuk menggoyahkan iman kita, datang dan menggoda dan mencobai kita. Lalu di sini untuk mengerti akan hal peperangan rohani ini, bagaimana kita melihat dari teks yang akan kita bahas di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13 di sini. Nah, terlebih dahulu ada dua hal besar yang perlu untuk kita simak di sini. Yang pertama mengenai peperangan atau pergumulan rohani, dan yang kedua mengenai strategi di dalamnya. Ingat bahwa ketika berbicara tentang peperangan, otomatis ada yang namanya strategi untuk kita bisa menang. Di ayat yang ke-12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Paulus menunjukkan dengan jelas bahwa ada satu dimensi peperangan rohani yang terjadi dan musuh kita jelas. Di sini dia mengatakan karena perjuangan kita. Nah, kata perjuangan ini dalam bahasa asli dipakai untuk menggambarkan sebuah pergulatan. Artinya bahwa ini sesuatu yang dekat, sesuatu yang bisa dikatakan dengan istilah hand-to-hand combat. Artinya bahwa ini hal yang dekat. Pergumulan yang dekat, pergumulan yang kita terlibat langsung di dalamnya. Paulus menunjukkan bahwa peperangan rohani adalah sebuah fakta, bahwa kita berada di dalam medan peperangan itu. Dan jika kita mengabaikan fakta ini, maka sulit untuk kita bisa memenangkan pergumulan itu. Dan inilah yang sayangnya sering menjadi hal yang terabaikan dalam kehidupan orang-orang Kristen, di mana mengabaikan hal ini tentang peperangan rohani. Melihat bahwa itu sesuatu yang tidak ada, tetapi sebenarnya ini adalah hal yang perlu kita gumulkan. Kemudian dikatakan bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Di sini ada pagar yang dibuat untuk kita mengerti siapa musuh kita. Paulus mengatakan bukanlah melawan darah dan daging, artinya bukan melawan sesama kita. Mungkin kita sering membayangkan bahwa musuh kita adalah orang yang telah berbuat salah atau yang bermasalah dengan kita, menyakiti kita. Karena itu kita cenderung berpusat dan mempertahankan diri kita sendiri melawan orang lain. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa sesungguhnya semua itu bersifat rohani. Di sini dikatakan bahwa tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Paulus menggunakan istilah untuk merujuk pada musuh rohani kita ini. Namun mereka semua ini memiliki satu tujuan. Artinya bahwa ada banyak istilah yang Paulus pakai, tetapi ada satu tujuan dari semua hal yang diangkat di sini, yaitu untuk menjatuhkan orang percaya. Ada beberapa catatan dari surat Paulus yang lain juga mengenai hal ini. Contoh, Roma 8 ayat 38 hingga ayat yang ke-39. Dia katakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di sini menunjukkan bahwa pemerintah-pemerintah kuasa kegelapan ini tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Artinya bahwa ada batasan terhadap kuasa mereka. Lalu Efesus 1 ayat 20 hingga 21. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, yang mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut.
Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus bertakhta di sorga, jauh di atas segala pemerintahan dan kekuasaan dan kuasa-kuasa apapun. Lalu 1 Korintus 15 ayat yang ke-24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu ada masa dan waktunya. Dan akan tiba saatnya di mana Kristus akan membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan seperti yang dikatakan firman Tuhan. Yaitu bahwa pemerintahan dan kekuasaan iblis ini yang memberontak terhadap Allah akan ditaklukkan. Kemudian, Kolose 2 ayat yang ke-5. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus melucuti pemerintah dan penguasa saat dia melakukan karya penebusan di atas kayu salib. Karena itu kemenangan kita berakar pada apa yang Yesus lakukan, bukan pada apa yang kita lakukan. Saya mengutip dari David Guzik, dia mengatakan bahwa beberapa orang menafsirkan sifat pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa ini dalam istilah naturalistik yang murni. Nah, Markus Barth menulis, kami menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kerajaan dan kekuasaan menurut Paulus berarti dunia aksioma atau yang terlihat secara fisik saat ini. Dan prinsip politik serta agama, ekonomi, dan masyarakat, moral, dan biologi, sejarah, dan budaya. Tetapi pandangan ini nampaknya bertentangan dengan apa yang Paulus katakan di sini. Bahwa perjuangan kita bukanlah merawan darah dan daging. Artinya bahwa ada dua aspek yang saling berlawanan yang berbeda di sana yang Paulus angkat di sini. Nah, ini bagian pertama untuk kita bisa mengerti tentang hal peperangan rohani ini, bahwa segala sesuatu yang dimaksud di sini bersifat rohani, terjadi di dalam nuansa rohani, dan ini tentu mempengaruhi kehidupan kita, baik kehidupan kita setiap hari, dalam langkah kehidupan kita, keputusan yang kita buat, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saudara, lalu untuk menghadapi peperangan rohani ini, apa strategi yang bisa kita lakukan? Firman Tuhan dengan jelas menunjukkan hal ini. Bahwa Paulus menunjukkan hal yang paling sederhana, tapi mungkin sering kita abaikan. Di ayat yang ke-10, 11, dan 13. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ada dua hal yang Paulus tunjukkan di sini bagi kita dalam menghadapi peperangan rohani. Yang pertama, dia katakan bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita tidak akan pernah mampu menjalani kehidupan kekristenan, masuk ke dalam pergumulan rohani dan peperangan rohani ini tanpa kekuatan dari Tuhan. Bahwa dengan kata lain, Paulus mengatakan agar kita menguatkan diri di dalam Tuhan, menemukan kekuatan di dalam Dia, berserah kepada Tuhan. Di dalam perjanjian lama, Raja Daud melakukan hal yang serupa. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dikatakan bahwa dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bahwa dalam menghadapi tantangan, tekanan, dan hal yang menggelisahkan hati, yang membuat dia lemah, di sini Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud tahu bahwa kekuatan yang dari Tuhan, Allah memberikan itu kepada mereka yang menantikan Dia. Dan hal ini menarik untuk kita lihat dalam kehidupan kita saat ini. Bahwa kita menghadapi masa-masa sukar dengan pandemi yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Pelayanan, pekerjaan, ekonomi, sosial bahkan. Nah, di sini saudara kita lihat bahwa dalam hal ini kita bisa menjadi lemah terkadang. Sehingga penting untuk kita diingatkan bahwa kita perlu untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Atau yang Paulus katakan di sini untuk kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Lalu hal yang kedua, dikatakan bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Bahwa dengan bergantung kepada Tuhan, kita kemudian perlu mempersiapkan diri. Dan kita dengan apa yang disebut di sini dengan seluruh perlengkapan senjata Allah, perlu untuk ada itu di dalam kehidupan kita. Perhatikan bahwa nuansa bahasa yang Paulus pakai di sini dan juga dalam surat-surat yang lain, dia berbicara tentang hal peperangan rohani ini dengan memakai istilah-istilah militer. Contoh lain di dalam 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa Allah menyediakan kemenangan itu bagi kita. Yesus menaklukkan
iblis, dunia, dan dosa. Dan di sini kita perlu untuk menghadapi semua itu dengan kekuatan di dalam Dia. Allah menyediakan kemenangan itu dan kita perlu melangkah untuk masuk ke dalam pergumulan itu dan meraih kemenangan itu. Dan kita akan membahas bagian-bagian mengenai selengkap senjata Allah ini secara lebih mendalam pada seri pembahasan ini nanti. Tetapi saya mendorong untuk saudara bisa membaca bagian firman Tuhan ini dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 hingga ayat yang ke-20 untuk kita mengerti akan gambaran yang Paulus tunjukkan mengenai peperangan rohani ini. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang kami renungkan. Hamba-Mu terbatas, tetapi Roh-Mu tidak terbatas untuk menolong kami mengerti lebih jauh apa yang menjadi kehendak-Mu. Persiapkan hati dan pikiran kami. Dan Tuhan, saat kami akan membahas seri mengenai peperangan rohani ini, Allah menolong untuk kami boleh mengerti dan menyadari pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan kami, untuk kami bergantung kepada Tuhan, berjalan di dalam terang kebenaran dan ketaatan kepadamu, dan bersandar kepada kekuatan dan kemenangan yang dari Tuhan semata. Lindungi dan sertai kami sepanjang waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.